Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karila Kandi. Sehari-harinya saya sebagai reporter RRI Makassar. Baru-baru ini saya mendapat kesempatan bertugas sebagai petugas haji di Tanah Suci. Ya bisa dibilang ini rezeki ya, karena bisa menjadi petugas haji diberangkatkan oleh negara untuk melayani jemaah haji. Menjadi petugas haji memang banyak tantangannya sih. Dan di sana itu kebetulan saya sebagai petugas haji layanan media center haji. Jadi tugas saya sendiri itu lebih kepada memberitakan apapun yang terjadi kepada petugas dan juga para jemaah haji khususnya. Di dalam tugas yang dijalani, kebetulan kami untuk media center haji itu ada 60 orang termasuk media humas dari Kemenak ya. Jadi memang ini pengalaman pertama dan pertama kali melayani yang namanya jemaah haji, juga pertama kali berada di Arafah, Musdalifah dan Mina dan menjalankan ibadah haji. Yang cukup bikin excited itu adalah ketika kami menyambut jemaah haji untuk pertama kalinya. Karena memang kami datangnya itu tanggal 20, lebih dulu daripada jemaah haji yang datang tanggal 24. Ada 12 bus yang datang pada saat hari pertama kedatangan jemaah haji. Semua petugas sangat excited untuk menyambut para jemaah. Dan karena memang tahun ini adalah jemaah haji ramah lansia ya, ada 67.000 jemaah haji lansia yang datang ke Tanah Suci untuk tahun ini. Dan setiap kami menjemput jemaah mulai dari kedatangan pertama sampai kedatangan berikutnya tuh dari 8 sampai 12 bus yang datang, setiap bus itu pasti ada jemaah lansia. Jadi kita sebagai petugas tuh berusaha semaksimal mungkin untuk membantu mereka turun dari bus. Nah, yang paling sering dilakukan oleh petugas ketika jemaah sudah mulai datang ya, itu adalah mengecek satu persatu bus yang membawa jemaah. Apakah masih ada jemaah yang tertinggal? Dan memang seperti itu, bahwa ternyata tidak hanya jemaah yang hanya butuh dibopong atau mungkin dipegang saja, tapi ada di antara mereka yang harus digendong turun dari bus itu untuk menggunakan kursi rodanya. Karena memang jemaah lansia ini ada yang mereka masih bisa jalan, ada yang masih bisa pakai tongkat, dan ada memang di antara mereka yang hanya bisa bergerak dengan menggunakan kursi roda. Nah, ini yang paling kita wanti-wanti, jangan sampai ada jemaah yang tertinggal di bus. Jadi memang dari yang sepengamatan saya ketika di sana itu banyak sekali petugas yang harus membopong para jemaah. Entah itu digendong dari belakang, dari depan. Karena memang mereka sudah pertama kelelahan, kemudian memang kondisi kesehatannya yang tidak memungkinkan untuk mereka turun sendiri dari bus. Yang tentunya ketika bertemu dengan jamaah dengan kondisi seperti ini ya, kalau saya sih pribadi melihat, waduh, ini jamaah rata-rata ketika kami tanya, mereka tuh datang rata-rata tuh sendiri. Umurnya udah 60-an, 70, bahkan ada yang 100, usianya yang 100 tahun. Ada di antara mereka yang masih sehat, ada yang memang benar-benar bisa bergerak hanya dengan bantuan petugas ataupun kursi dorong. Saya ketika pertama melihat seperti ini, waktu hari pertama sampai beberapa hari ke depannya itu, waduh, jemaah lansia kasihan ya, banyak banget mereka butuh bantuan. Nah, yang paling srek itu ketika puncak haji, ketika ada di Arafah, Musdalifah dan juga Mina. Memang sih di dalam tenda-tenda, tapi mereka juga butuh pergerakan ketika mau ke WC, mungkin toilet, ataupun mungkin mau mandi seperti itu kan, atau mungkin ngambil makanan. Ini banyak di antara mereka yang kemudian kesasar. Padahal tendanya sih deket-deket. Nah, ketika suatu hari itu saya dari tenda 50 harus nganterin ada satu jemaah nenek-nenek ini ke tenda 53 waktu itu. Jadi nggak tahu ya, ini kayak jalan aja gitu. Jadi saya harus nganterin nenek ini ke tenda 53. Tapi kenapa setelah keliling kok nggak dapet ya? Terus kemudian saya bilang, ibu tunggu di sini dulu ya. Saya taruh dia di salah satu tenda. Saya bilang, ibu tunggu di sini, saya cariin dulu tendanya. Nanti ibu capek. Nanti kalau sudah dapat tendanya baru saya jemput ibu gitu. Udah dapat jalan-jalan, udah dapat tendanya. Ketemu lagi satu jamaah yang sesak napas baru keluar dari toilet, kamar mandi, sesak napas.
Padahal di sekitarnya tuh banyak orang, ada yang bapak-bapak lagi ngerokok, ada yang baru habis mandi, banyak banget orang. Tapi mereka cuma lihat-liatin gitu. Terus saya, aduh, ini bapak-bapak kasihan juga. Karena mungkin melihat saya pakai baju petugas ya, jadi si bapaknya ini, oh udah petugas tuh, udah aman, udah. Saya cuma bilang kayak gitu. Aduh, ya udah. Bapak tendanya di mana? Saya tanya langsung, yang bapak yang sesak tadi ini, bapak tendanya di mana? Datang dengan siapa? Nanti saya anterin. Ternyata dia datang dengan istrinya. Tapi saya bilang, bapak tunggu di sini dulu. Saya mau nganterin ada ibu-ibu satu. Saya carilah kembali ngambil ibu ini untuk saya antar ke tendanya kan. Saya ngambil ibu inilah. Kok ibunya nggak ada? Saya udah keliling, pokoknya ada beberapa tenda yang sekelilingi, saya muter. Emang bener-bener ibu ini nggak ada gitu. Jadi makanya dari situ saya bilang, lah ini saya sebenarnya nganterin ibu ini mungkin mau diketemuin sama si bapak yang sesak napas ini, karena emang udah apa ya, udah sesak banget, kayak kasihan banget lihatnya gitu. Terus di situ yang susah banget untuk saya tuh kayak, ini seandainya kalau bapak saya yang kayak gini ya kan, mereka tuh datang, dia cuma datang sama istrinya, tendanya tuh agak jauh dari toilet. Terus saya bilang, ini kalau bapak saya yang kayak gini ya, terus saya sesek aja gitu. Akhirnya saya kemudian mengambil inisiatif ya kan, nyari tendanya. Ternyata tendanya agak jauh, masih harus melewati beberapa maktab. Dia tendanya di 56. Saya nyari, kemudian saya tanya, Pak ini kebetulan bapak itu dari Palembang, PLM waktu itu. Alhamdulillah saya ketemu dengan petugas kesehatannya. Kemudian, ibu ini bapak sesak napas di kamar mandi, ini harus diantar cepat, ibu mau tanganin sendiri atau saya bantu ke KKHI, karena memang tenda KKHI itu di Maktab 50 tempat saya juga tenda misi haji. Kita antar, nggak langsung ambil kursi roda, nganterin si bapak ini. Dalam perjalanan tuh kayak, kok jauh banget ya, padahal ini emang sih dari tenda 56 ke 50 itu lumayan jauh, tapi ini perjalanannya tuh kayak jauh banget gitu, berasa karena ada aja halangan di tengah jalan yang biasanya saya udah lewatin, tapi kok ini berasa agak jauh. Saya bismillah aja gitu, bismillah sama si bapaknya ini, bismillah. Sampai di KKHI beliau masih bisa napas gitu, sampai di KKHI beliau masih sesak banget. Untung dokternya langsung liatin, langsung ditangani, pokoknya emang karena memang kondisinya sudah sangat sesak parah dan memang harus penanganan pertama. Jadi ketika sampai di KKHI, bapaknya alhamdulillah bisa selamat pada waktu itu juga. Itu yang bikin saya kayak, sebenarnya ini apa ya dari sisi kemanusiaan aja mungkin ya, karena memang kita jarang banget ketemu orang yang seperti ini, kecuali kayak tenaga kesehatan, dokter udah biasa, tapi kita yang bukan orang kesehatan ini kayak, waduh ini nyawa orang di depan mata kayak tinggal 1-2 gitu ya. Nah ada lagi yang pada saat di Mina memang banyak banget kejadian, bahkan ada beberapa jamaah yang setelah melantar jumroh itu mereka pulang-pulang tuh sesak napas dan harus masuk ke KKHI. Bahkan ada yang udah sepuh banget, mereka harus nunggu, bahkan antri depan KKHI itu di luar dari siang sampai malam. Kalau mau dibilang sih sebenarnya perjalanan haji memang sudah seperti itu mungkin ya, tapi kalau secara kemanusiaan kita pasti akan berpikir, kalau saya sih lebih ke pribadi, saya mungkin berpikir kayaknya tunggu dulu deh untuk berangkatkan haji orang tua di usia segitu dan tanpa pendamping dari keluarga sendiri. Saya mungkin akan berpikir tunggu dulu ya, karena ketika orang tua kita pergi berhaji memang itu suatu kemuliaan dan itu memang panggilan. Tapi di sisi lain ketika mereka diurusin sama orang lain, pasti kita kayak deg-deg ser ya gitu, kayak berpikir aduh itu nanti mereka dikasih makan apa, apalagi kalau mereka yang harus sudah pakai pampers, gimana nanti ya kan. Untung kalau misalnya kayak ibu kita dilayanin sama perempuan juga, tapi bagaimana kalau misalnya laki-laki yang dapat untuk melayani, karena memang di sana itu ketika dapat jemaah yang memang butuh bantuan siapapun itu, jadi mereka kayak sigap aja gitu, mau bapak-bapak kayak mau ibu-ibu ya langsung aja nolong kayak gitu. Jadi tidak hanya petugas yang menolong tapi juga jemaah. Jadi memang petugas itu di sana selain layanan konsumsi, kemudian akomodasi, transportasi, yang namanya layanan lansia ini yang paling gercep ya untuk melayani para jamaah. Kak, kalau mau diminta jadi petugas haji masih mau nggak? Kalau ditanya soal masih mau jadi petugas haji lagi, mungkin siapapun pasti mau lah ya. Melayani tamu Allah itu tentunya suatu kemuliaan. Dan menjadi petugas haji itu memang berat sih,
bisa dibilang bahkan butuh tenaga, butuh nyawa sampai 10 kali lipat lah pokoknya. Kalau dari pribadi saya setelah dijalanin ya. Tapi kalau memang ada panggilan lagi, alhamdulillah. Tapi kalau memang tidak ada, karena memang saat pertama tes aja saya bilang gini. Ketika tes pertama itu tentunya jadi media center haji, petugas haji, saya bilang gini, kalau memang ini panggilan ya pasti jalan. Dan itu yang saya yakinkan juga sama teman-teman, ikut aja tesnya. Kalau memang panggilan ya pasti salah satu kita akan jalan. Dan memang benar seperti itu. Dan pelajaran yang saya dapat juga dari selama berhaji ini adalah jangan terlalu yakin sama diri sendiri, tapi seringlah berpasrah kepada Yang Maha Kuasa. Karena ketika kita berencana, biasanya yang dikasih sama Tuhan tuh lain. Misalnya kayak saya sendiri kemarin, saya bilang mungkin saya gak sanggup untuk melanjutkan perjalanan haji ibadah saya, karena kemarin saya sempat agak ribet juga. Terus Armusna itu benar-benar butuh kekuatan ya. Armusna itu butuh tenaga. Saya sendiri masih orang bilang sih masih muda ya, tapi saya bilang Tuhan kayaknya saya nggak sanggup deh. Terus gimana dengan, saya berpikir gimana dengan mereka yang lansia ya, saya aja nggak sanggup. Tapi Tuhan bilang, terus dibisikin itu sambil jalanin ibadah tuh, Tuhan sambil bisik. Jadi otak saya tuh jalan, Tuhan kayaknya saya nggak sanggup, tapi Tuhan bisik ke hati, kamu sanggup. Dan akhirnya sampai di final. Dan itu alhamdulillah banget. Dari situ saya langsung kemudian berpikir bahwa saya aja yang masih muda kok agak susah ya, gimana mereka yang lansia. Makanya dari situ saya kemudian ketika ketemu lansia, bahkan sampai ke Indonesia pun saya ke bawah-bawah, akhirnya lansia itu memang butuh, sangat butuh bantuan, sangat butuh petugas. Dan ketika kita bilang mungkin lansia nggak usah haji, kasihan, tapi panggilan haji itu adalah panggilan Allah. Jadi makanya banyak jemaah yang kemudian mengatakan udah nggak apa-apa mati di sana pun ikhlas, karena mereka ingin mendapatkan keutamaan. Selain berhaji, ketika pun mati dan harus dikuburkan di sana, itu juga menjadi keutamaan, karena mereka bisa satu daratan, satu tanah lah ya dengan Nabi dan para sahabat. Memang menjadi petugas haji itu butuh mental yang kuat ya. Kemudian istilahnya sih butuh 10 nyawa deh, bawa 10 nyawa kalau sudah sampai di tanah suci. Karena tidak hanya menjalani tugas tupoksi kita, tapi juga harus membantu jamaah, mau gak mau, suka gak suka. Karena setelah membantu jamaah itu memang ada filter sendirinya yang akan kita rasakan, bahwa kita kalau memang ikhlas membantu itu kita gak akan terbebani. Tapi ketika kita ikhlas membantu jamaah, itu ada rasa kebahagiaan tersendiri, kepuasan tersendiri yang emang gak bisa digantikan dengan apapun. Dan jika ada yang ingin menjadi petugas haji, entah tahun depan atau tahun-tahun berikutnya, saya cuma bisa bilang, jika memang itu panggilan, coba aja terus. Coba aja menjadi petugas haji. Jika udah panggilan, pasti akan dipanggil pada waktunya. Dan jangan berpikir bahwa saya bukan siapa-siapa, atau bahkan banyak yang bilang, aduh saya tuh gak alim-alim amat, saya mungkin pendosa. No, itu bukan jawaban yang harus kalian yakinkan. Tapi ketika memang panggilan itu sudah datang, yakinkanlah bahwa kalian itu bisa menjadi pelayan tamu Allah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.